Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Hafiz. Saya dari kelas 2D dengan prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 25010303115. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan dari isi buku cerita Si Anak Pintar karya Terelie. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya membaca novel Si Anak Pintar ini. Novel ini sebetulnya berpusat pada tokoh utamanya bernama Pukat, seorang anak laki-laki yang dikenal sebagai anak paling pintar di keluarganya. Dia ini anak kedua dari 4 bersaudara dalam keluarga sederhana yang berada di sebuah kampung. Kehidupan Pukat digambarkan sangat dekat dengan suasana desa. Belum ada listrik, masih pakai lampu minyak, dan kehidupan yang penuh kesederhanaan. Pokoknya kalau misalnya masuk atau kita ngebaca buku ini tuh rasanya tuh kayak diajak masuk ke masa kecil yang sederhana tapi penuh makna. Kayak si Pukat sendiri bukan sekadar anak pintar yang jago di sekolah, tapi dia juga anak yang penuh rasa ingin tahu. Kadang nakal, kadang keras kepala, tapi juga punya hati yang baik. Hari-hari si Pukat ini diisi dengan banyak hal yang membantu orang tuanya, bermain dengan saudara-saudaranya, sampai mengalami berbagai kejadian seru di kampung. Kadang ceritanya lucu, kadang juga bikin kesal sih, tapi sering juga menyentuh. Yang menarik, kepintaran Pukat bukan cuma soal akademik. Dia sering menemukan solusi dari masalah orang lain, berpikir cepat dalam situasi atau kondisi yang sulit, dan punya cara pandang yang berbeda dari anak-anak seusianya. Tapi di balik itu semua, Pukat juga mengalami konflik, baik dengan dirinya sendiri, keluarganya, dan juga lingkungannya. Dia pernah melakukan kesalahan, pernah merasa tidak adil, bahkan sempat tidak memahami kasih sayang orang tuanya. Salah satu bagian penting dalam cerita ini sih adanya teka-teki besar tentang harta paling berharga di kampung mereka. Sepanjang cerita ini tuh kayak semacam benang merah yang ngebuat pembacanya jadi penasaran gitu. Terus di akhir ceritanya pembacanya diajak memahami kalau jawaban dari teka-teki itu bukan sesuatu yang bersifat materi, tapi lebih ke dalam lebih berkaitan dengan nilai kehidupan, keluarga, dan makna kebahagiaan. Buku ini sebetulnya sederhana tapi punya banyak makna aja. Misalnya, keluarga adalah hal yang paling berharga. Kasih sayang orang tua, terutama sosok mama, jadi pusat cerita. Kepintaran juga bukan segalanya. Meskipun jadi pintar itu penting, tapi sikap, kejujuran, dan hati juga jauh lebih penting. Terus belajar dari kesalahan. Pukat gak pernah ngerasa selalu benar, tapi dari kesalahan itulah dia tumbuh. Kesederhanaan hidup di desa yang sederhana justru mengajarkan nilai kehidupan yang dalam sih. Mungkin singkatnya secara keseluruhan Si Anak Pintar bukan cuma cerita tentang anak yang jenius aja, tapi tentang perjalanan tumbuh seorang anak dalam keluarga sederhana
yang penuh cinta. Walaupun emang ceritanya enteng, kadang lucu, tapi diam-diam mengandung pelajaran hidup yang cukup dalam. Oke, mungkin itu aja hasil saya membaca novel Si Anak Pinter karangan karya Terelia ini. Terima kasih.